Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk beribadah dan beramal soleh. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing kita menuju jalan yang lurus. Sahabat yang dirahmati Allah, sebagai seorang Muslim, tentu kita ingin agar setiap amal kebaikan yang kita lakukan diterima oleh Allah. Namun, tahukah Anda bahwa ada beberapa hal yang bisa menyebabkan amal kita tidak diterima? Dalam video ini, kita akan membahas 5 penyebab amal baik tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setelah mengetahuinya, kita bisa lebih berhati-hati agar ibadah dan amal kebaikan kita tidak sia-sia. Yuk, simak sampai akhir. Penyebab pertama yang bisa membuat amal ibadah kita tidak diterima adalah riya atau pamer. Riya adalah melakukan ibadah dengan niat agar dipuji oleh manusia, bukan karena Allah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil." Lalu para sahabat bertanya, "Apakah syirik kecil itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Riya." Hadis riwayat Ahmad. Sahabat, jika kita sholat, sedekah, atau beramal hanya untuk mendapat pujian dari orang lain, maka amal itu akan sia-sia di sisi Allah. Oleh karena itu, marilah kita selalu memperbaiki niat dalam setiap ibadah agar hanya mengharap ridho Allah semata. Sahabat, amal yang tidak dilakukan dengan ikhlas juga tidak akan diterima oleh Allah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya dalam menjalankan agama dengan lurus." Quran Surah Al-Bayyinah, ayat 5. Setiap ibadah yang kita lakukan haruslah murni karena Allah, bukan karena kepentingan dunia, popularitas, atau keuntungan lainnya. Jika amal kita tidak ikhlas, maka ia akan menjadi amal yang kosong tanpa pahala. Sahabat, penyebab lain amal tidak diterima adalah memakan makanan haram atau memperoleh harta dengan cara yang tidak halal. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah itu maha baik, dan Dia tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman sebagaimana Dia memerintahkan kepada para rasul. Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh." Hadis riwayat Muslim. Banyak orang tidak menyadari bahwa makanan dan harta yang haram bisa menjadi penghalang diterimanya ibadah. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam mencari rezeki dan memastikan bahwa semua yang kita konsumsi adalah halal. Sahabat, durhaka kepada orang tua juga bisa menjadi penyebab amal ibadah kita tidak diterima. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ada 3 golongan yang sholatnya tidak diterima oleh Allah. Seorang istri yang dimurkai suaminya hingga ia rida, seorang budak yang melarikan diri hingga kembali, dan seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya." Hadis riwayat Tirmidzi. Betapa besarnya dosa durhaka kepada orang tua, hingga bisa menjadi penghalang diterimanya amal soleh. Maka, mari kita selalu berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada mereka, dan mendoakan mereka agar amal ibadah kita diterima oleh Allah. Sahabat, penyebab terakhir yang membuat amal tidak diterima adalah melakukan bid'ah, yaitu menambah atau mengubah ajaran Islam tanpa dasar yang benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka ia tertolak."
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Islam, setiap ibadah harus memiliki dalil yang jelas dari Al-Quran dan hadis. Jika kita melakukan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, maka amal tersebut tidak akan diterima. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah 5 penyebab amal baik tidak diterima oleh Allah. Dari ria, tidak ikhlas, makanan haram, durhaka kepada orang tua, hingga melakukan bid'ah, semuanya bisa menjadi penghalang bagi amal kita. Semoga kita selalu diberikan hidayah untuk menjaga keikhlasan dalam beribadah dan menjauhi hal-hal yang bisa merusak amal kebaikan kita. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar lebih banyak saudara kita yang mendapatkan manfaat dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.